Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di radio Magelang FM. Belajar di radio Magelang FM. Halo, selamat sore adik-adikku tercinta. Luar biasa sekali, sudah menanti ya belajar di Radio Magelang FM. Oke, kalau begitu, kali ini kembali lagi saatnya belajar di Radio Magelang FM. Tentu saja dari 103,5. Nah, adik-adikku tercinta, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu ceria ya untuk bisa belajar meskipun di tengah pandemi tetap bisa berprestasi. Oke, program belajar di Radio Magelang FM ini adalah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang yang hadir sebagai alternatif pembelajaran adik-adikku semua bisa nyaman belajar. Adik kelas 9 ya, belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema listrik dinamis. Oke deh, kalau begitu Kak Vita sudah siap sekali untuk menyapa Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di studio. Halo, selamat sore untuk Pak Niko B dari SMP IT. Halo, selamat sore Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita bisa berjumpa kembali tentunya melalui siaran di radio. Saya doakan semuanya diberikan kesehatan dan semua lancar di pembelajaran jarak jauh kali ini. Pada kesempatan kali ini kami bertiga, saya Pak Niko dan Bu Nunu. Halo Bu Nunu. Halo Bu Nunu, halo Pak Niko. Dan Bu Ana. Halo Pak Niko. Ya, kita akan menemani belajar IPA kalian dengan tema Merdeka Belajar, tentunya di Radio Magelang FM 103,5 FM. Nah, kita ingin tanya dulu nih kabar kalian semua di rumah, semoga selalu sehat ya, dan tetap patuh dengan protokol kesehatan atau protokol COVID yang sudah dicanangkan oleh pemerintah di masa pandemi COVID saat ini. Dan kita ingin ucapkan spesial nih terima kasih untuk kerjasama atas Magelang FM dengan kita, dan terutama spesial untuk Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Insinyur Haji Sigit Widyonindito beserta jajaran. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Bapak Dr. Andres Suryantoro, dan juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Magelang Bapak Agus Sujito beserta jajaran. Jadi di sini dengan tujuan belajar itu semoga kalian terutama di rumah dalam suasana pembelajaran jarak jauh ini merasa lebih mudah ya melalui siaran radio. Nah, ada tambahan juga untuk kalian, satu nilai karakter yang perlu tumbuh kalian meskipun di rumah di masa pandemi ini. Kalian harus tambah religius ya dengan belajar tentang listrik. Ternyata ini ada sebuah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita kalau tahu manfaat listrik itu luar biasa. Kemudian kalian juga harus mandiri atau nilai kemandirian harus kita tanamkan. Kamu harus di rumah mampu dan mau belajar meskipun sendiri, dalam artian guru melalui jarak jauh. Yes. Sangat betul Bu. Iya betul itu Mbak. Gampang ya, Mbak? Betul itu. Ini sebenarnya kelihatannya susah, padahal cuma tinggal masukin aja. Masukkan gitu. angkanya, ketemu hasilnya. Oke. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, Soalnya apa ini Pak Niko? Langsung saja. Langsung, soalnya adalah, ini dengerin ya. Sebuah aki memiliki GGL 24 volt. Oke, sebuah aki memiliki GGL 24 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm. Jika hambatan luarnya 11,5 ohm, maka berapakah besar kuat arusnya ya, atau I? Gampang sekali. Gampang ya. Mbak, saya coba baca sekali lagi ya secara Boleh. cepat ya. Iya. Sebuah aki memiliki GGL 24 volt dan hambatan dalam 0,5 ohm. Jika hambatan luarnya 11,5 ohm, maka berapakah besar kuat arusnya? Selamat menjawab, menghitung dulu ya. Ya, ini temanya kali ini sistem reproduksi pada manusia. Wah, ini menarik ya.
Oke, kita sapa dulu deh untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Ada Pak Niko. Halo Bagita. Gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Selamat sore semuanya. Nggak lemes ya? Wah, enggak. Semangat. Semangat banget. Oke. Selamat sore anak-anak semua kelas 9. Kali ini kita akan belajar banyak tentang sistem reproduksi. Wah, ini sepertinya materi yang sangat menarik ya untuk kita bahas. Jadi nanti kalian bisa saja langsung call, kemudian bisa SMS tanya dan kita bahas tuntas tentang sistem reproduksi. Jadi untuk materi di sore hari ini akan sedikit saya gambarkan. Sistem reproduksi yang akan kita bahas ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Jadi kamu di kelas 9 ini sebenarnya sudah banyak belajar ya kemarin. Di awal pembelajaran akan sedikit kita ingatkan. Jadi untuk sistem reproduksi sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama aseksual dan seksual. Aseksual, A artinya tidak, seksual berarti seksual. Jadi intinya tidak melalui sebuah kawin atau perkawinan. Jadi di situ contohnya adalah membelah diri, kemudian fragmentasi, kemudian partenogenesis dan lain sebagainya. Hari ini kita akan lebih detail membahas tentang reproduksi seksual pada manusia, di mana syaratnya adalah harus ada kelamin jantan dan kelamin betina, atau intinya ada sepasang yang akhirnya melakukan pembuahan atau fertilisasi. Dan di sore hari ini kita akan lebih detail membahas tentang pertama, sistem reproduksi pada manusia itu laki-laki yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem reproduksi pada wanita. Kemudian yang ketiga, semoga nanti waktunya nyampe ya, yaitu tentang penyakit menular seksual. Oke anak-anak semua kelas 9, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah mempersiapkan ya di rumah buku paket, atau kalian sudah siapkan HP untuk googling, browsing tentang istilah-istilah yang nanti bisa kalian tanyakan. Oke, ngomong-ngomong tentang struktur fungsi pada alat kelamin laki-laki, saya akan sedikit gambarkan. Jadi di sini untuk alat kelamin pada laki-laki atau reproduksi pada laki-laki, tentunya kita anggap ini pembelajaran adalah ilmu ya. Jadi kita coba untuk berpikir positif. Jadi yang tadinya mungkin dianggap tabu, kita coba untuk lakukan dengan pikiran positif ya. Yang pertama tentang strukturnya, nanti kalian akan bahas tentang organ-organnya. Untuk alat reproduksi pada laki-laki itu yang harus kamu ketahui, yang pertama adalah alatnya. Oke ya, pertama adalah alatnya, kemudian yang kedua adalah saluran. Yes, of course, saluran. Ada alat, kemudian ada saluran, dan kemudian and the third ada kelenjar. Nah, tiga hal ini ketika kamu tahu, pasti ini akan lewat ya, gampang sekali. Itu yang pria, kemudian yang wanita pun sama. Kalian harus tahu tentang organ dalam dan organ luar. Dan the last adalah tentang penyakit menular pada sistem reproduksi. Are you ready? Oke, langsung saja kita bakal sapa Bapak Ibu guru kita pada sore hari ini. Guru kita yang ketiga, Pak Guru ini paling ganteng di antara kita ya Bu. Iya, satu-satunya ya. Satu-satunya. Baik, beliau adalah Pak Niko dan sehari-hari beliau ini mengajar di SMP IT Kota Magelang. Langsung kita sapa. Selamat sore Pak Niko. Halo, selamat sore Mbak Ayu. Sehat? Alhamdulillah Pak Niko sehat juga ya. Yes, alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat. Asik. Dan adik-adik jangan lupa nanti adik-adik bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru via WA atau SMS di 0815 783 80866. Saatnya belajar. Saatnya belajar. Belajar di radio Magelang FM. Belajar di radio Magelang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, anak-anak semua kelas 9 dimanapun kalian berada. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya untuk MKKS Kota Magelang dan tim MGMP IPA Kota Magelang. 2 minggu yang lalu ya kurang lebih ya, kita sudah pernah ketemu membahas tentang materi kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah di sini sekarang kita akan lebih detail lagi membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang pewarisan sifat
dan keturunan. Nah, di sini kita akan coba buka paradigma dulu sebelum kita tahu lebih banyak. Pertama, kita harus paham dulu. Ternyata makhluk hidup yang ada di muka bumi ini jumlahnya sangat beragam. Bahkan jutaan di seluruh dunia tentunya ya. Kemudian, setiap jenis makhluk hidup mempunyai sifat dan ciri tersendiri sehingga dapat membedakannya antara yang satu dengan yang lainnya itu butuh sebuah ilmu. Kita dulu waktu kelas 7 pernah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Kemudian sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang dapat diturunkan. Dikasih garis bawah ya, diturunkan, dan ada pula yang tidak dapat diturunkan. Jadi, dalam pewarisan sifat dari generasi ke generasi berikutnya mengikuti sebuah pola tertentu yang khas bagi setiap makhluk hidup. Di sini, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Ingat ya, hereditas. Bahasa Inggrisnya heredity. Nah, untuk itu semua di mapel IPA atau cabang ilmu IPA, terutama di biologi, yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Nah, saya yakin kalian pernah dengar ya, genetika, atau minimal dengar kata gen, 3 huruf gen. Untuk tokoh yang sangat berjasa di dalam menemukan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel. Atau kalau biasanya kita sebut Mendel aja di sini, Mendel atau Mendel ya, Mendel. Oke, beliau lahir di tahun 1822, hidup sampai dengan 1844 yang berasal dari Austria. Kemudian, jasanya itu karena dengan ilmunya beliau, akhirnya beliau disebut dengan Bapak Genetika. Jadi, untuk subtema hari ini kita akan bahas tentang materi genetik, kemudian substansi genetik, dan tentunya pewarisan sifat dan penyakit pada keturunan. Baiklah, untuk itu semua, apa sih manfaatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 7 Sekota Magelang ya. Kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Dan saya yakin kalian kelas 7 SMP di Kota Magelang pernah ya mempelajari ini karena ini merupakan pelajaran awal kita kemarin. Dan materi inilah yang jadi dasar untuk pembelajaran sains atau IPA whole the world di seluruh dunia, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Dan sebelum kita belajar lebih jauh tentang objek IPA dan pengamatannya, saya yakin kalian pernah juga praktek atau melakukan sebuah kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah, yaitu tentang pengamatan atau menggunakan panca indera. Yes, of course. Kalian bisa gunakan 5 panca indera: mata, kemudian hidung, lidah, kulit, untuk menerjemahkan atau mencari gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi untuk belajar tentang objek IPA, sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh ya, karena kita sudah bisa melihat melihat dari the parts of our body, atau melihat dari apa yang terjadi di tubuh kita. Jadi contohnya kalian bisa melihat sel, jaringan, organ, bahkan yang kelihatan nampak seperti mata, tangan, kaki, itu semua adalah objek IPA. Dan pengembangannya nanti di bidang kedokteran pun itu akhirnya akan memunculkan pembelajaran IPA baru atau ilmu IPA baru yang harus kalian ketahui. Jadi kita bisa cross check dari tubuh kita pertama. Kemudian kita bisa juga lihat di lingkungan sekitar kita, our environment. Kita bisa lihat interaksi antar manusia dengan lingkungan, dengan hewan, dengan tumbuhan, kemudian efek dari interaksi kita. Kemudian kita bisa melihat keluar ruangan, ada motor yang berkendara, ternyata gas buangnya adalah bentuk pencemaran udara. Kemudian kita juga bisa melihat kembali keluar, kita bisa melihat lapangan. Di situ ternyata ada kehidupan. Dari situ kita bisa melihat ekosistem, dan nanti semakin luas contohnya bumi. Di situ nanti kamu akan lihat tentang gejala-gejala yang bisa kita analisis satu persatu. Contohnya earthquake atau gempa bumi. Nah, gempa bumi itu juga masuk di materi kelas 7 ya. Gempa bumi dan kemudian gunung api, kemudian batuan,
dataran, lautan, biosfer, hingga nanti paling luas yang akan kita pelajari yaitu tentang tata surya atau alam semesta. Di mana di situ ada planet, kemudian ada satelitnya, kemudian ada benda-benda langit yang bisa kita klasifikasikan bahkan hingga nanti ke galaksi dan semakin lengkap dengan teoretikalnya. Itulah objek IPA yang harus kita pelajari satu persatu. Tetapi di sini yang perlu kita tekankan untuk materi SMP itu adalah integrated ya. Jadi IPA yang kita integrasikan atau kita satukan. Jadi contohnya ketika kalian belajar tentang makhluk hidup atau makhluk yang hidup atau bio and logos, bio dan logi. Berarti kita belajar biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Satu. Kemudian yang kedua adalah yang mempelajari tentang physically semuanya, yaitu lebih luas dari makhluk hidup, tetapi ada bentuk fisik dari makhluk hidup, benda tak hidup, kemudian ada gerakan, ada suara yang terjadi di situ. Itu kita belajar tentang fisika. Yang pertama biologi, yang kedua fisika atau physics, dan yang ketiga adalah tentang reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya, reaksi yang terjadi di makhluk hidup, reaksi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, kita belajar tentang kimia. Dan itu semua yang kalian pelajari di SMP. Dan belas yang perlu kalian tekankan untuk pembelajaran IPA, objek IPA dan pengamatannya, kalian harus belajar tentang metode scientific atau bahasa Inggrisnya scientific method. Di mana metode ini adalah merupakan serangkaian proses prosedural melalui serangkaian yang sudah standar internasional hingga nanti kalian akan sampai ke titik mengkomunikasikan. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Rini Eka ya. Tetapi di sini masih ada satu sedikit lagi yang perlu Pak Niko sampaikan. Di sini ketika kamu datang ke sekolah, terutama di SMP, kamu harus mengenal untuk pembelajaran IPA. Salah satunya adalah tentang lokasi atau tempat di mana kamu bisa belajar IPA. Selain di kelas, ternyata kita bisa belajar di lab atau laboratorium, di mana laboratorium itu ada yang ada di sekolah atau di dalam sebuah bangunan, dan juga ada yang di luar bangunan atau di luar sekolah. Nah, kita akan sedikit belajar di laboratorium di sekolah. Di situ ternyata ketika kalian masuk, nanti di situ ada SOP atau standar operation untuk belajar IPA di lab. Nah, contohnya tentang mengenal alat. Nah, ini kamu harus paham betul how to mengenal alat, kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana caranya kalian menggunakannya. Nah, di sini sedikit pengenalan kalian untuk alat yang sering kita gunakan untuk pembelajaran IPA, biologi untuk mengamati benda renik atau benda kecil atau benda mikroskopis yang ukurannya mikron. Biasanya kita menggunakan apa? Yaps, betul, mikroskop. Dan mikroskop itu banyak sekali bentuknya ya. Ada yang binokuler, monokuler, sampai dengan mikroskop yang luar biasa, elektron, yang bisa melihat sampai dengan tingkat mikron.